Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innal mauta alladhi tafirru minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimul ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul 'azim. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idun. Qala aidan aksir dzikru hadimil ladzat wa huwa an-naum. Kaum muslimin sidang jamaah tazkiratul maut yang dirahmati Allah, yang kita hormati dan yang kita muliakan, ahlul bait, ahli waris yang ditinggalkan oleh orang tua kita, Ibu Murniati. Mudah-mudahan ahli waris, ahli bait diberikan oleh Allah kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah ini. Seperti yang kita bacakan tadi, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah menjadikan, mengambil yang hidup kemudian dimatikan, liyabluwakum, untuk menguji, bukan untuk apa-apa, tapi untuk menguji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji apakah kita hamba terbaik, bagaimana kita menyikapi cobaan yang diberikan oleh Allah tersebut. Kemudian jamaah tazkiratul maut yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi musibah, terkhusus musibah kematian ini, tidak melarang kita untuk bersedih, juga tidak melarang kita untuk menangisi, karena memang Nabi sendiri pun menangis. Kalau kita baca dalam sejarah, jika salah seorang putra beliau meninggal, beliau menangis, bersedih, meneteskan air mata. Tapi yang tidak dilakukan Nabi itu merantau, berbicara ketika sedang nangis di atas mayat. Tidak. Kalau sekedar menangisi, sekedar bersedih, itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah meratapi. Karena pada hakikatnya, pada dasarnya kita sebagai manusia ini memang diciptakan ada unsur kesedihan, ada unsur kebahagiaan, dan itu manusiawi. Dan satu hal yang perlu kita ingat, yang terlarang itu adalah meratapi, apalagi sampai pada tingkat mengutuk, sampai pada tingkat tidak bisa menerima bahwa cobaan ini diberikan kepada kita. Dalam sebuah hadis yang kita bacakan tadi Bapak Ibu, apa kata Nabi? Kafa bil mauti wa'idun. Maka sebenarnya cukuplah peristiwa kematian itu menjadi pelajaran bagi kamu semua, bagi kita semua. Kafa bil mauti wa'idun. Cukuplah kematian, cukuplah peristiwa kematian yang meninggal dunia dari seorang saudara kita itu menjadi pelajaran, menjadi sekaligus teguran bagi kita semua.
Kenapa demikian? Karena kematian itu merupakan jalan yang pasti kita lewati. Ini yang sering kita lupa. Kita mungkin terlalu sibuk memikirkan kehidupan dunia, mencari harta, bekerja, dan seterusnya, sehingga kita lupa ada pintu yang namanya kematian yang pasti akan datang kepada kita, dan itu memberikan teguran, memberikan pelajaran, memberikan alarm, menjadi alarm pengingat bagi kita semua bahwa sekarang memang ibunda kita yang lebih yang pergi duluan. Suatu saat nanti kita juga akan mengikuti beliau. Lalu pertanyaannya, apakah kita sudah siap? Maka hadis Nabi itu sangat kuat sekali. Kafa bil mauti wa ghillah. Maka ambillah, cukuplah peristiwa kejadian kematian itu menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk diri kita. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah tazkiratul maut yang dirahmati Allah. Ada dua hal yang perlu kita pahami terkait dengan peristiwa kematian ini. Yang pertama, bahwa kematian atau meninggal adalah sesuatu yang hak. Dalam bahasa lainnya itu sunnatullah, sesuatu yang pasti akan terjadi. Kenapa demikian? Karena dalam Al-Quran tidak ditemukan satu ayat pun, begitupun dalam hadis tidak ditemukan satu hadis pun yang menyampaikan bahwa Allah itu menciptakan manusia untuk hidup selama-lamanya. Tidak ada. Justru sebaliknya, bahwa Allah sangat jelas mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Itu jelas. Bahkan dalam ayat lain, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kita berada, sejauh apapun kita berusaha untuk menghindar, yang namanya kematian pasti akan datang. Entah itu tua, entah itu anak-anak, entah itu masih remaja, pasti akan datang. Oh, dulu misalnya ada prediksi, ada orang takut tinggal di Padang. Kenapa? Karena gempa, diprediksi gempa besar, pindah ke tempat lain, tinggal di sana, kena banjir. Aina matakun yudrikumul maut. Jadi kematian sesuatu yang pasti akan terjadi. Kalau tidak kita yang mengejar kematian, kematian yang akan mengejar kita. Ini Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Qul innal mautal ladzi tafirru minhu. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kita hindari itu, yang kita takut kepadanya itu, fa innahu mulaqikum. Kalau kita lari, sungguh kematian itu akan kejar kita. Jadi sesuatu yang tak bisa kita hindari. Nah, sekarang terjadi kepada orang tua, seperti yang kita sampaikan itu tadi, bahwa kematian akan menimpa siapa saja, akan datang kepada siapa saja. Maka pertanyaannya, sudahkah kita siap menghadapi kematian itu? Sudahkah kita siap berhadapan dengan pengadilan Allah? Karena kata Nabi, yattabi'ul maut, yattabi'ul mayit salah satu. Nanti ketika mati, yang mengikuti mayit itu ada 3. Ahlahu, satu keluarga, wa malahu, yang kedua hartanya, yang ketiga wa amalahu, yang ketiga itu amal.
Fayar di usnani, yang dua pulang. Apa yang pulang? Ahlahu wa malah, keluarga pulang. Sebaik-baiknya kita waktu hidup, kalau sudah meninggal salah satu dari keluarga kita, mungkin tidak ada kita yang mau berniat mengawani keluarga kita itu yang sudah dikuburkan. Tidak yakin aku ada yang berani mengawani itu. Wa malahu, yang hartanya juga pulang. Diantar pakai auto apa? Hendak ditinggalkan auto apa? Diantar pakai auto rancak, hendak ditinggalkan auto rancak di kuburan. Satu pun. Waya berkawal, yang tinggal karena satu amalan, amal soleh. Dalam kata lain, Pak Ibu, tidak ada yang bisa menolong kita ketika kita nanti dipanggil oleh Allah kecuali amalan soleh. Amal soleh yang kita lakukan selama kita hidup. Bapak Ibu jamaah dan tazkiratul maut yang dirahmati Allah. Yang pertama, bahwa kematian adalah al-haqqu. Kematian adalah sesuatu yang menjadi sunnatullah dan menjadi jalan hidup kita. Surah Al-Baqarah Allah jelaskan, Allah sampaikan, kami matikan, summa yuhyikum, summa yumitukum, summa ilaihi turja'un. Jadi kita ini dari mati dulu, bukan hidup. Kita mati dulu, lalu kemudian kita hidup, dihidupkan oleh Allah, lalu kemudian kita dimatikan lagi oleh Allah. Summa ilaihi turja'un. Dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kembali kepada Allah, tidak ada persiapan yang paling baik itu kecuali persiapan menghadapi kematian. Kata sebuah hadis, Ainamal mu'minuna akhir. Siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Kata Nabi, al-mu'minu akhir. Orang mukmin yang paling cerdas itu adalah orang mukmin yang senantiasa mengingat mati. Tapi hadis Nabi tidak sampai berhenti di situ. Ada lebih banyak. Siapa yang paling cerdas di antara yang cerdas itu? Kata Nabi, orang yang paling cerdas dari yang cerdas itu adalah orang yang mengingat mati dan mempersiapkan kematian, mempersiapkan perbekalan kematian. Setiap peristiwa kematian yang terjadi di lingkungan kita merupakan pelajaran, pengingat bagi kita. Bertanya kita pada diri kita, sudahkah kita siap kepada kematian? Yang pertama. Kemudian yang kedua, kematian adalah nikmat. Ini banyak yang kita terkadang berpikirnya agak terbalik. Memang dari kasat mata bahwa kematian itu adalah musibah bagi yang ditinggalkan, bagi yang dipanggil oleh Allah. Ini merupakan kenikmatan. Karena untuk mencapai ridhonya Allah, untuk mencapai surganya Allah, kita mesti melewati dulu yang namanya pintu kematian. Dalam satu riwayat, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim itu gelarnya apa? Khalilullah, kekasih Allah. Suatu ketika Nabi Ibrahim sampai pada ujung usianya, awaknya sakaratul maut, datanglah malaikat maut untuk mengambil atau mencabut nyawa Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim sebelum pencabutan nyawa tersebut, Nabi Ibrahim sempat bertanya kepada malaikat tersebut, wahai malaikat, saya ini adalah Khalilullah,
saya ini adalah kekasih Allah. Kenapa orang yang Allah kasihi juga dicabut nyawanya? Malaikat Israel bingung. Lalu turun wahyu dari Allah. Lalu malaikat Israel menjawab, wahai Nabi Ibrahim, kalau engkau tadi bertanya kenapa orang yang mencintai Allah itu juga dicabut nyawanya, maka bolehkah saya bertanya, kenapa orang yang mencintai Allah tidak mau bertemu dengan orang yang mencintai? Itu kisah pertama, bahwa kematian adalah kenikmatan. Yang kedua, terakhir, suatu ketika Nabi Muhammad SAW menjelang akhir-akhir hidupnya memanggil salah seorang putrinya namanya Fatimah. Oh Fatimah, sini. Lalu Fatimah datang dekat kepada Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad membisikkan satu hal, Siti Fatimah menangis. Tidak lama setelah membisikkan yang pertama, bisikan kedua aneh. Siti Fatimah justru tersenyum. Setelah kematiannya, Nabi Muhammad SAW hadir juga pada waktu itu Siti Aisyah yang penasaran apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada Siti Fatimah. Lalu ditanya, wahai Siti Fatimah, apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sehingga engkau di bisikan pertama menangis, di bisikan kedua justru tersenyum? Apa kata Siti Fatimah? Oh Siti Aisyah, yang pertama, bisikan pertama Nabi membisikkan kepada saya bahwa malaikat Jibril sudah turun 2 kali dalam tahun ini, yang biasanya hanya 1 kali dalam 1 tahun, untuk menyimak hafalan bacaan Al-Quran Nabi. Dan Nabi Muhammad mengatakan, wahai Siti Fatimah, ini sepertinya tanda saya akan segera meninggal dunia. Menangis Siti Fatimah, nangis karena akan tinggalkan oleh Nabi Muhammad. Lalu bisikan kedua yang membuat engkau tersenyum. Bisikan kedua Nabi Muhammad, Nabi menyampaikan bahwa orang berikutnya yang akan berpulang ke Rasulullah itu adalah Siti Fatimah. Baik jemaah Tazkiyatul Maut yang dirahmati Allah, kematian adalah kenikmatan. Kenikmatan untuk kita bertemu, berjumpa, memanen segala amal soleh yang sudah kita lakukan. Dan kita semua bersaksi, kita semua yakin bahwa orang tua kita meninggal dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik. Kenapa demikian? Dalam surah An-Nahl, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibun yaquluna salaman udkhulul jannah. Kata Allah, orang yang meninggal, yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan positif, dalam keadaan yang berbuat baik, dalam keadaan semua orang bersaksi baik, yaquluna salaman, akan disambut dengan ucapan salam, udkhulul jannah. Kata para malaikat, silakan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk doa kita bersama kepada keluarga diberikan kesabaran dan ketabahan, dan untuk almarhumah ditempatkan di tempat yang paling baik di Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita semua kita bisa mengambil mau'izatul hasanah, pelajaran yang baik dari peristiwa kematian ini, sehingga kita tidak lupa dari akhir dari hidup kita. Terima kasih. Kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saudara